Bab 14. Diam-diam mengagumi. Yongki ketagihan sekali dengan masakan istrinya. Dia tidak mengira jika Indria yang selalu dianggap rendah bisa masak seenak ini. Indria anak tunggal dan kaya, tapi ternyata dia mau belajar memasak. Gumam Yongki sambil menikmati makan siangnya. Karena memang untuk Zahra, jadi tempat makannya itu dari wadah khusus anak-anak. Wah, pasti ini bekal dari sang istri. Canda Miftah, sahabat karib Yongki. Dari semua teman, hanya Miftah yang tahu akan pernikahan dia dengan Indria. Gila, aku tidak menyangka dia bisa masak seenak ini, ucap Yongki jujur. Ah, masa? Sini aku coba sedikit saja, pinta Miftah. Yongki membiarkan sahabatnya untuk mencicipi, dan ternyata tidak cukup hanya sekali. Wah, keren. Malam ini sepertinya aku mau numpang makan di rumah kamu. Kalian mau melihat istri bercadarmu itu, ucap Miftah serius. Tapi nanti malam orang tuaku akan berkunjung ke sana juga, jawab Yongki. Bisa saja kalau gitu, abah kamu bikin aku ngeri, balas Miftah bergidik merinding. Yongki tertawa, karena Miftah dan teman yang lain pernah kena semprot abahnya saat dulu berpesta dan mengantarkan Yongki pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Yongki, sepertinya istrimu itu sangat idaman deh. Sudah lulusan universitas terbaik, pewaris tunggal, dan pintar masak juga, puji Miftah. Aku malah lulusan luar negeri. Tak perlu istri pewaris tunggal, aku juga sudah sukses. Yang aku butuhkan adalah istri yang cantik dan menawan. Sedangkan dia seperti mumi yang seluruh tubuhnya ditutupi, jawab Yongki. Kalau aku pribadi kok malah suka perempuan seperti itu untuk dijadikan istri daripada model seperti Sinta, jawab Miftah. Kalau jelek bagaimana? Tentang Yongki. Memangnya istrimu jelek? Balas Miftah balik bertanya. Aku belum melihat wajahnya sih. Pernah saat kami tidur bersama di rumah orang tuaku, dia tetap memakai cadar saat tidur. Itu sudah membuktikan jika dia terlalu jelek dan sangat malu untuk menunjukkan padaku, jawab Yongki. Bisa jadi malah terlalu cantik. Biasanya gadis uang sudah terbiasa memakai cadar sejak kecil. Dia teramat malu untuk membuka aurat. Kamu coba deh sesekali lihat wajahnya. Kalau ternyata cantik, kamu nyesel loh, bujuk Miftah. Dari semua teman Yongki, memang hanya Miftah yang punya akal sehat. Selebihnya sangat bobrok dan suka hura-hura. Makanya kalau curhat masalah pribadi Yongki hanya percaya pada Miftah. Jika yang lain tahu, dia justru hanya akan mendapat bulian. Tiba-tiba ponsel Yongki berbunyi. Dia mendapat pesan untuk makan siang bersama Sinta. Bro, aku mau menemani Sinta makan siang. Kamu mau ikut gak? Tanya Yongki. Tidak ah, aku kemari mau beli ponsel baru untuk hadiah pacarku. Kamu kasih aku harga diskon ya? Minta Miftah. Iya, santai aja, jawab Yongki berpamitan pergi. Tetapi karena sudah kenyang, sesampai di restoran, dia hanya memesan minuman. Kok tidak pesan makanan? Tanya Sinta heran. Aku malas makan, mau minum saja, jawab Yongki yang sudah kekenyangan makan bekal tadi. Bagaimana kabar kamu dengan istrimu? Tanya Sinta. Biasa saja, kenapa memangnya? Tanya Yongki. Tidak apa-apa, jawab Sinta tidak jadi menceritakan pertemuan tadi pagi. Seminggu lagi aku ulang tahun loh, ujar Sinta. Kan sudah aku belikan mobil, mau apa lagi memang? Tanya Yongki. Aku tidak mau apa-apa, tapi aku ingin kamu melamar aku saat pesta ulang tahunku. Semua teman-teman aku juga sudah dilamar, rengek Sinta. Tapi aku dengan Indria belum bercerai loh, jawab Yongki ragu. Aku tidak peduli, lagian mengenai pernikahan kamu juga tidak ada yang tahu. Hanya sekedar lamaran, masa tidak mau? Bujuk Sinta dengan mimik memelas. Yongki terdiam. Sangat berat ingin bilang tidak, tapi juga sulit bilang iya. Ya sudah deh, kalau tidak mau, telah Sinta mengerengut. Iya deh, tapi hanya sekedar lamaran dulu kan? Tanya Yongki memastikan. Iya, tapi pakai cincin yang indah ya, pinta Sinta mulai cerah senyumannya. Iya, jawab Yongki mengalah daripada kekasihnya itu marah. Bagaimana kalau sekarang kita lihat-lihat dulu cincinnya? Pinta Sinta sangat bersemangat. Jangan sekarang, setelah ini aku harus kembali kerja dan nanti malam orang tuaku akan datang ke rumah, tolak Yongki secara halus. Lagi-lagi orang tua, keluh Sinta. Jangan ngambek gitu dong.
Lagian ulang tahun kamu juga kan masih seminggu lagi. Masih ada banyak waktu, bujuk Yongki. Iya deh, balas Sinta berubah tersenyum lagi. Selesai makan, Yongki kembali ke tempat kerjanya. Semenjak membelikan mobil baru pada Sinta, dia jadi tidak perlu lagi untuk antar jemput saat ingin bertemu. Sesampainya ke rumah, Yongki tersenyum, mobil abahnya sudah terparkir di halaman rumahnya. Begitu membuka pintu, aroma masakan yang begitu enak sangat menggugah selera. Kebetulan saat ini dia sangat lapar sekali. Assalamualaikum, sapa Yongki. Waalaikumsalam, jawab Fatimah dan Gojali serempak. Abah dan Umi sudah dari tadi? Tanya Yongki. Baru saja sampai. Buruan kamu mandi, setelah itu makan malam bersama, bujuk Fatimah. Yongki menoleh ke arah meja makan, dan begitu banyak berbagai macam masakan yang terlihat sangat enak. Kok makanannya banyak sekali? Tanya Yongki heran. Itu Indria loh yang memasaknya. Katanya sebentar lagi akan ada teman-temannya sesama dosen yang datang berkunjung kemari. Sekalian mau berkenalan denganmu, jawab Fatimah bangga. Kalau begitu aku mandi dulu, jawab Yongki menahan amarah. Yongki segera menuju ke kamar Indria. Ketika diketuk pintu, sang istri sudah langsung terbuka. Sudah pulang ya mas? Tanya Indria. Kamu kenapa tidak izin dulu padaku kalau akan ada teman-teman kamu yang kemari? Tanya Yongki dingin. Indria menunduk takut. Dia tahu pasti akan terjadi hal seperti ini. Tetapi untung saja ada mertuanya sehingga kemarahan Yongki tidak akan meluap-luap. Maaf mas, aku tidak bisa menolak. Jika aku izin dulu padamu, pasti tidak diperbolehkan, jawab Indria takut. Berapa orang yang datang? Tanya Yongki memastikan. 4 orang, 5 orang dengan Zahra, jawab Indria. Zahra? Jadi akan ada Firman juga dong, pekik Yongki kaget. Indria hanya mengangguk-angguk kepala saja. Tanpa berbicara apa-apa, Yongki langsung masuk ke kamar sendiri. Sialan, aku sudah bilang untuk merahasiakan pernikahan ini, malah dia gembar-gembar. Tapi wajar juga sih, punya suami setampan aku, pasti semua wanita juga akan pamer dan bangga pada teman-temannya. Batin Yongki kesal sekaligus percaya diri. Yongki segera mandi. Dia bingung mau memakai pakaian yang mana. Padahal jika ingin bertemu dengan Sinta, dia teramat santai. Kok aku gugup sekali sih? Padahal juga hanya teman Indria. Gumam Yongki kesal pada dirinya sendiri. Entah kenapa Yongki ingin sekali malam ini berpenampilan yang sangat keren dan tampan. Apalagi Firman juga akan datang. Hal itu membuat dia tidak ingin kalah dan ingin menunjukkan jika dialah yang terbaik. Bab 15. Pijatan istri yang memabukkan. Indria sangat senang sekali, sebab dengan kehadiran mertuanya, dia bisa menyambut teman kerjanya dengan tenang. Bahkan di depan mereka, mertuanya itu memberikan kesan yang sangat baik dan tidak henti-hentinya menyanjungnya. Indria, kamu beruntung sekali memiliki mertua yang sayang sekali padamu. Tapi di mana suamimu? Kok belum kelihatan? Aku sangat penasaran sekali, tanya Linda. Iya, aku bisa membayangkan jika suami kamu pasti tampan seperti Abah, timpal Rahma. Duh, nanti Abah GR deh, sela Fatimah. Nah, yang masih muda saja bilang Abah ganteng. Kira-kira kalau mau nikah lagi masih laku apa tidak ya? Canda Gojali. Masih laku Abah, tapi nanti Abah akan menyesal. Bisa-bisa Umi juga diculik orang lain, soalnya Umi juga masih cantik, sela Indria. Abah hanya bercanda, lagian cinta Abah hanya untuk Umi seorang, balas Gojali. Indria tersenyum, tetapi dalam hatinya merasa miris. Kenapa suaminya tidak memperlakukan dia dengan baik? Bahkan pernikahan mereka seperti duri yang setiap saat ketika bertemu akan saling melukai. Indria, kok Yongki belum turun juga? Ini sudah saatnya kita makan, tanya Fatimah resah. Mungkin sebentar lagi akan kemari. Mas Yongki memang orang yang sangat sibuk, jawab Indria untuk menutupi suaminya. Sudahlah, ayo kita semua makan saja dulu, biar Yongki nanti menyusul, sela Gojali yang sangat paham dengan watak putranya. Iya, ayo semua makan, ucap Indria ramah. Tetapi sejujurnya dalam hati, dia merasa cemas. Takut jika suaminya itu tidak mau keluar karena tadi sudah marah padanya dan terlihat tidak setuju. Kakak, kemarin katanya mau memasakkan aku oseng mercon iga sapi.
Aku tunggu-tunggu kok tidak datang, tanya Zahra. Aduh maaf, sebenarnya sudah kakak siapkan tapi lupa, jawab Indria. Zahra, kamu jangan terlalu banyak makan pedas, ujuk Firman. Hari ini khusus untuk Zahra, sudah aku masakan yang tidak terlalu pedas kok. Ini kakak ambilkan, tawar Indria. Pada saat itu, Firman menatap sosok Indria, bukan karena pemandang fisik, tetapi perhatian pada putrinya. Gojali yang mulai menyadari sesuatu langsung berdiri. Abah panggil dulu Yongki ya, takutnya dia malah ketiduran, sela Gojali. Iya Abah. Ini sudah yang ketiga kalinya Yongki ganti pakaian. Pertama, dia memakai jas. Seperti mau ke kantor saja. Kemudian, dia mengganti pakai kemeja. Ih, kok seperti mau kondangan sih? Lalu mengganti lagi dengan baju kesayangannya. Tetapi, dia merasa itu tidak tepat. Hanya makan biasa, tidak di restoran. Kenapa sih aku ini? Kok jadi salah tingkah begini? Lagian itu teman Indria, peduli amat aku, teriak Yongki. Akhirnya Yongki hanya memakai celana pendek dan juga kaos lengan berwarna biru dongkar. Dia menambahkan jam tangan bermereknya, akan memperlihatkan simpel tapi keren. Nah, ini terlihat biasa tapi memukau, ucap Yongki. Dia kemudian tidak lupa memberikan minyak rambutnya dan menatanya agar semakin kece. Kini dia begitu puas dengan penampilan santai tapi menawan. Baru saja Yongki mau keluar, ketika pintu dibuka, sudah berdiri abahnya tepat di depan mata. Abah, ucap Yongki kaget. Kamu lama sekali, sudah tahu ada teman Indria, seharusnya berusaha untuk menghargai, jawab Gojali menahan amarah. Maaf Abah, tadi sakit perut, jadi kelamaan di toilet, balas Yongki. Sudah, ayo turun, semua orang menunggumu dari tadi, ajak Gojali sambil menyeret lengan putranya. Mau lihat Firman? Bagaimana dia menatap istrimu penuh kekaguman. Kamu harus bisa belajar menghargai Indria. Duh, jika Indria adalah putriku, aku tidak akan menikahkan dia dengan lelaki sepertimu. Kamu yang tidak pantas untuknya, gertak Gojali. Yongki hanya diam saja. Dalam hati terus mengumpat dan malah menyalahkan istrinya. Maaf ya, Yongki kelamaan turunnya, sapa Gojali berubah ramah. Subhanallah, ini benar Yongki. Astaga, ganteng sekali. Kamu sungguh beruntung Indria, suamimu seperti aktor, puji Rahma. Iya, kamu harus jaga baik-baik biar tidak ada pelakor yang merebut loh, timpal Linda. Yongki melirik bangga, seolah ingin mengatakan jika Indria sangat beruntung menikah dengannya. Sedangkan Indria hanya nyengir saja. Tampan memang tampan, tapi untuk apa jika selalu makan hati? Acara permajuan berjalan lancar. Indria senang karena suaminya mau berbaur. Entah itu tulus atau terpaksa, Indria tidak peduli. Yang penting tidak menjadikan bahan pergibahan tentang dirinya yang memiliki suami resek. Setelah acara makan selesai, para tamu saling berpamitan. Indria, kamu sebaiknya segera istirahat saja. Kamu pasti lelah, sudah masak sebanyak ini sendirian. Semua ini biar Umi yang membereskan, bujuk Fatimah. Aduh jangan Umi, Indria tidak mau merepotkan Umi. Sebaiknya Umi dan Abah yang istirahat duluan, tolak Indria. Sudah, kamu istirahat saja nak. Besok kamu juga harus kerjakan. Biar Abah bantu Umi beres-beres, sela Gojali. Iya, sana kamu dan Yongki istirahat saja, timpal Fatimah. Tapi Umi dan Abah menginap di sini kan? Tanya Indria penuh harap. Iya, Umi dan Abah akan menginap di sini, jawab Fatimah dan Gojali. Yongki segera menarik tangan Indria. Hal itu membuat Indria heran. Mas Yongki, ada apa? Tanya Indria dengan suara perlahan. Kamu ini bodoh ya? Mereka mau tidur di sini. Buruan kamu pindahkan barang kamu ke kamar aku. Jangan sampai mereka tahu kita pisah ranjang, perintah Yongki kesal. Terus besok setelah Umi dan Abah pulang, aku pindah lagi. Lain kali mereka datang, aku juga balik-balik pindah. Kenapa tidak Mas Yongki saja yang memindahkan? Aku masih banyak kerjaan yang harus aku urus. Tolak Indria berterus terang. Sudahlah, kalau gitu kamu bawa saja barang yang penting ke kamar aku. Terus kamar kamu dikunci saja biar mereka tidak curiga. Malam ini kamu tidur di kamar aku, bentak Yongki. Iya, jawab Indria menahan kesabaran dan berlalu pergi. Indria memindahkan barangnya ke kamar Yongki.
yang sekiranya penting untuk besok. Tetapi dia masih belum mengantuk dan tidak mau berada di kamar dengan suaminya dalam keadaan canggung. Kamu mau kemana? Tanya Yongki. Aku mau menemani Abah dan Umi, jawab Indria polos. Kamu ini tidak tahu bahasa isyarat ya? Mereka menyuruh kita untuk segera istirahat agar apa? Tanya Indria penasaran, sebab suaminya menggantungkan ucapan barusan. Agar... Yongki gugup sendiri. Dia sangat paham dengan kedua orang tuanya yang begitu menginginkan cucu. Tetapi Yongki juga tidak mau membicarakan hal itu pada istrinya yang sama sekali tidak mau menyentuh. Ada apa Mas Yongki? Jangan membuat orang penasaran dong, sergah Indria kesal. Aku lelah sekali, kamu bisa memijat aku? Setelah Yongki mengalihkan pembicaraan. Apa? Pekik Indria kaget. Kenapa? Kamu tidak mau? Sergah Yongki. Bukannya Indria tidak mau, tetapi selama ini dia hanya memijat kedua orang tuanya dan belum pernah menyentuh orang lain. Ayo buruan, sebagai imbalannya aku sudah mau menemani teman-temanmu tadi. Setelah Yongki. Baiklah, jawab Indria langsung deg-degan. Yongki segera tertidur terungkap, membiarkan istrinya mulai menyentuh bahunya. Astaga, Indria ini tangannya juga enak sekali kalau memijat. Alangkah baiknya jika setiap malam begini. Tentu paginya aku bisa bangun lebih bugar, batin Yongki. Di sisi lain, Indria terus berpikir, tidak salahnya juga dia melayani suaminya seperti ini, memijat dan juga memasak. Toh semua itu adalah ladang pahala baginya. Soal bagaimana sikap Yongki yang sering menyakiti Indria, memasrahkan semua pada Yang Maha Kuasa.